Pemprov Jabar melalui Disparbud Jabar menggelar peringatan 1 tahun ditetapkannya pencaksilat menjadi warisan budaya tak benda asal Indonesia oleh UNESCO yang dikemas dalam gelar virtual menuju Hari Penca Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa sudah seharusnya bangsa Indonesia, khususnya warga Jawa Barat, bersyukur dan berbangga hati karena satu lagi karya budaya asal Jawa Barat menjadi warisan budaya dunia. Kang Emil mengajak warga Jawa Barat dan masyarakat Indonesia untuk memaknai filosofi tujuan dari tradisi penca, yaitu ngawangun manusa anu mangga pulia. Bahwa untuk membentuk pribadi yang unggul tidak hanya membutuhkan raga yang sehat, melainkan pula jiwa yang matang yang berakar pada jati dirinya, dan jati diri masyarakat berakar kuat pada budayanya. Penca sudah sejak lama hadir di Jawa Barat dan telah menjadi tradisi yang berakar pada kearifan masyarakat lokal. Seni, bela diri, dan filosofi kehidupan warga Jawa Barat erat terkait dengan tradisi penca. Tidak hanya kekuatan fisik, melainkan ketajaman emosi dan kepekaan terhadap unsur keindahan menjadi hal mendasar bagi para jawara ini. Oleh karena itu, melalui tradisi penca dapat dibentuk pribadi-pribadi yang kuat secara fisik, tangguh, mandiri, sekaligus memiliki empati dan peka terhadap lingkungan di sekitarnya. Bahwa proses panjang yang dilalui sebuah karya budaya menjadi warisan budaya tak benda, apalagi hingga sampai diakui oleh dunia, merupakan upaya yang membutuhkan dukungan semua pihak. Hingga tahun 2020, sebanyak 64 karya budaya Jawa Barat telah ditetapkan menjadi WBTB Indonesia, dan 3 diantaranya telah diakui sebagai warisan budaya dunia. Tepatnya tanggal 12 Desember, 1 tahun sudah tradisi pencaksilat diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia melalui penetapan oleh UNESCO. Warga Jawa Barat harus bersyukur dan berbangga hati karena satu lagi karya budaya asal Jawa Barat menjadi warisan budaya dunia. Sampurasun, Rampes. salam budaya. Saya Eliana Susan bersama rekan saya. Saya Roni Urban. Kali ini akan menemani Anda dalam spesial program menuju Hari Pencaksilat. Dalam rangka memperingati 1 tahun ditetapkannya tradisi pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Nah, tentunya Eliana Susan dan juga pemirsa yang hadir dan menyaksikan kita hari ini, sebagaimana kita ketahui bahwa pencaksilat itu sudah menjadi nama yang sangat menasional. Tetapi tahukah Anda, terutama kita yang berada di tanah Pasundan dan juga di Jawa Barat, bahwa di Jawa Barat sendiri atau di tanah Sunda sendiri, nama pencaksilat itu biasa dikenal dengan nama penca tanpa huruf K. Bisa sebut penca atau pencaksilat. Gitu loh El. Nah, sebagaimana kita ketahui juga nih Roni Urban, bahwa tradisi pencaksilat menggambarkan hubungan yang sangat erat dengan Sang Pencipta, kemudian dengan sesama manusia, dan dengan alam sekitar. Dan juga mengandung nilai-nilai persahabatan, sikap saling menghormati, dan mempengaruhi kehidupan sosial kita. Nah, sebagai kita ketahui juga bahwa tradisi pencaksilat ini sudah sangat turun-temurun ya El. Dari mulai nenek moyang kita dan diturunkan dari generasi ke generasi. Dan juga banyak mengandung nilai-nilai, tidak hanya sekedar nilai-nilai budaya, nilai-nilai keberagaman, termasuk juga persahabatan. Dan juga tentunya penghormatan terhadap Sang Pencipta tentunya Eliana Susan ya. Iya, betul sekali. Dan tradisi pencaksilat yang dimiliki nenek moyang bangsa Indonesia diturunkan dari generasi ke generasi dan masih berkembang hingga hari ini. Nah, tentunya hari ini juga kita bakal banyak sekali berbincang dengan para tokoh yang berkompeten di bidangnya. Sekali lagi dalam rangka 1 tahun si pencaksilat ini tentunya sudah ditetapkan menjadi warisan tak benda
dari UNESCO. Ini sebuah kebanggaan. Boleh kita tepuk tangan loh yang di studio, boleh ya? Bangga loh sebagai Bangga orang dong. Jawa Barat Iya, terutama ya. Betul sekali, El. Nah, pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita Betul. yang sangat kompeten untuk membahas tentang hal ini. Yang pertama saya perkenalkan narasumber saya dulu, narasumber kami semua, Bapak Dr. Adil Afadila Kusuma MSI sebagai salah satu pini sepuh dari Persatuan Pencaksilat Indonesia atau PPSI Jawa Barat. Oh, luar biasa. Abah, saya panggilnya Abah ya. Abah biar lebih Ada ini ya. penghormatan luar biasa pada beliau karena sekali lagi beliau akan banyak berbincang bagaimana apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun ini Betul. setelah pencaksilat ditetapkan sebagai warisan tak benda. Betul. Nah, ini si Kasep siapa, El? Nah, si Kasep ini yang sempat viral juga nih Kang Roni. Ya, Ini adalah Hanifan Yudani Kusuma. betul. Prestasinya sudah banyak sekali. Apa aja nih, El? Salah satu atlet juara dari Ikatan Pencaksilat, diantaranya juara Asian Games 2018. Oh, luar biasa. Selain itu juga menjadi juara dunia di tahun 2020, Ya. kemudian menjadi juara saat PON 2016 lalu. Betul, ada yang mengatakan bahwa pepatah yang sangat klasik prestasi tidak akan mengkhianati yang namanya apresiasi. Ya. Banyak banget apresiasi yang sudah diraih oleh Hanif ini dari torehan prestasi yang mungkin hasil dari kerja keras. Tapi yang sangat viral itu adalah pada saat beliau ada satu momen yang sangat luar biasa. Pada saat Pada saat memeluk, final Asian Games itu memeluk 2 orang yang sangat luar biasa saat itu. pada saat itu menjadi calon presiden ya. Betul, dua-duanya ya. Nah, Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ada dalam satu frame dan dilingkup oleh bendera dan Hanif adalah Hanif pelakunya. yang menyatukan Tepuk ya. tangan sekali lagi dong buat Hanif dong. Nah, pemirsa, 2 orang narasumber ini tentunya sudah sangat siap untuk menjawab berbagai macam pertanyaan dari kita. Saya akan mulai dari Abah Adil dulu deh. Bah, dari tahun sabaraha, dari tahun berapa Abah teh menekuni yang namanya pencaksilat, Bah? Dari tahun 76. Oke. Begitu lulus. Lu gening? Iya. Saya masuk perguruan tinggi dan bersamaan dengan itu mulai resep kena penca gitu. Apa yang membuat Abah tertarik saat itu, Bah? Saya ketemu seorang tokoh penca yang sangat luar biasa. Saya kira semua orang tahu, Pak Ema Bratakusuma. Mohon, Pak, mohon, Ya. mohon. Pada saat ketemu itu beliau bilang, "Tijangkep jadi orang Sunda untuk bisa penca." Kata gitu. Dalam bahasa Indonesia mungkin belum lengkap jadi orang Sunda kalau nggak bisa bermain pencaksilat gitu ya, Bah Iya, ya. betul. Terus Saya apa yang sebagai orang memotivasi Sunda akhirnya kan, setelah itu, Bah? ya belajar dah. Terus. Belajar. Tapi saya juga minta ke Pak Ema, tunjukkan kepada siapa saya harus belajar gitu kan. Mohon. Ya akhirnya ditunjukkan kepada beberapa orang untuk diikuti. Siapa guru Abah pertama teh siapa, Bah? Pak Nunung Ahmad Dasuki, Pak Karmidi, beliau itu putra dari Gan Obing. Pak Guru naon ti payun teh, Bah? Anta Cana Paguran. Belum ada Pak Guru itu perguruan. Perguruan. Ya, perguruan. Ya, saya lebih ke sesepuh, tidak ke perguruan. Oh, gitu. Nah, saya jadi penasaran nih Iya. Abah Adil. Apa aja pengalaman yang paling membanggakan selama ini? Yang paling membanggakan gini ya, kita semua kan mau penca itu memasyarakat, Betul. diminati, digemari oleh seluruh kalangan. Ada satu masalah besar yang dihadapi oleh teman-teman pesilat, yaitu bagaimana bisa masuk ke lingkungan pendidikan formal. Masalahnya ada sebuah kesulitan, yaitu banyak syarat kan di situ. Betul. Nah, sebuah kebanggaan untuk saya bisa ikut memberi solusi terhadap kesulitan itu sehingga penca bisa masuk ke dunia pendidikan formal. Artinya bahwa salah satu kurikulum yang termasuk diajarkan pada anak-anak di Jawa Barat terutama Iya, betul, adalah pencaksilat. Ini termasuk muatan lokal ya, Bah ya? Betul, dan ini sekarang PPSI bukan hanya di Jawa Barat. Non. Jadi saya ketua umum PPSI Jabar, Banten dan juga DKI. Oh. Iya. Dan insya Allah beberapa waktu yang akan datang beberapa provinsi juga akan ikut gabung untuk bersama-sama melestarikan seni penca tradisi. Tuh sudah masuk Luar muatan biasa. lokal, Iya, masuk ke betul dalam sekali. kurikulum ya, Bah Iya. ya, gitu ya, Bah ya? Ya, Hebat keren berarti ya. sekali ya. Oke, kita ke Hanif dulu nih. Yang muda yang berkarya. Nih, Ya. hari zaman Abah mah ya tahun 76 ya. Mungkin hiburan, pilihan hobi tidak banyak ya. Iya. Makanya Abah mungkin akhirnya kagok ancelub kalau orang sudah bilang tanggung terjun. Hanif di antara Nah, sekian banyak pilihan anak muda ya lo ya. Betul, Kenapa sekarang itu pencaksilat? anak muda sekarang tuh lebih suka budaya western, K-pop, jadi YouTuber, selebgram. Nah, penasaran Hanif kenapa sih memilih dan juga tertarik untuk menekuni pencaksilat? Nif. Izin bicara apa? Izin Abah. Sieun dikede ku si Abah soalnya malah untuk izin heula ya. Ya jadi Hanif sendiri kebetulan keluarga basicnya
silat juga. Oh, oke. Ya, kebetulan basicnya silat juga. Dan Hanif menekuninya sebetulnya seiring waktu berjalan juga. Dan tidak terfokus untuk silat, namun orang tua pintar untuk menggiring itu. Sejak kecil sudah diberikan tontonan silat, beliau ketika bertanding gitu kan. Jadi diimplementasikan juga dalam kehidupan oleh beliau gitu kan, oleh seorang abah, namanya juga abah, dimanggilnya abah, orang Sunda Hanifnya. Mamah juga gitu kan. Kebetulan juga seiring waktu berjalan sangat mencintai, mendalami, yang akhirnya Hanif seperti ini gitu. Nah, walaupun ada pepatah yang mengatakan ya loh, buah itu tidak jatuh tidak akan jauh dari pohonnya, tapi juga butuh effort untuk Hanif bisa masuk ke dunia ini gitu ya. Iya, Betul. butuh cara-cara tertentu dengan mungkin masuknya secara halus sih. Oh, Kebetulan gitu. orang tua Hanif tuh secara Nah, halus gitu. Hanif kan prestasinya udah banyak banget ya. Nah, ini apa harapan ke depannya dari Abah Adil dan juga Hanif terhadap dunia pencaksilat? Tah, kita kumaha abah. Tip ini sepuh lah panginten, karena kan hari abah mah cek paripaosna kieu, kalau orang Sunda bilang tos naon deui atuh abah teh gitu. Kira naon, apa yang mau abah wariskan kira-kira harapan yang tadi Eloy tanyakan, Bah? Ini kan kita mendapat kepercayaan yang luar biasa dari Ya, UNESCO. betul. Bahwa apa yang kita geluti, kita cintai ini diakui oleh dunia. Betul. Dan itu sebuah tanggung jawab tentunya juga. Betul. Bagaimana kita bisa betul-betul mempertanggungjawabkan pencak itu sebagai tuan rumah. Betul. Terutama di wilayah budaya Sunda. Di luar itu ya saya kira dan saya yakin semua orang menggemari pencak, karena seni pencak itu kan hiji-hijina sadunya. Betul. Pencak yang pakai gendang seperti itu. Betul. Satu-satunya sedunia. Betul. Aya padungdung kan aya kendang Nah, pencak banyak. itu aya di Nusana. Tidak ada di tempat lain. Kalau Hanif gimana harapannya? Ya, Hanif juga harapannya sebetulnya banyak-banyak terima kasih kepada PPSI juga. Sebetulnya karena IPSI itu kan modern juga. Mungkin tahun 80-an udah ada, cuman kan dibantu juga oleh PPSI dan melewati seni budaya. Yang Hanif ingat itu ketika tahun 2004 di Paris tampil, kebetulan pelatihnya juga ACC yang tampil dengan Kang Cecep dulu tuh. Ada Eko Wais juga gitu kan di sana itu. Nah, mulai dari situ silat sudah mulai berkembang juga, yang pada akhirnya alhamdulillah di 2016 45 negara sudah mengikuti World Champion di Bali. Dan terakhir 2020 itu sudah 65 negara di Singapura World Champion. Jadi sebetulnya perkembangannya silat cukup luar biasa untuk pengembangannya. Sekarang sudah modern juga, dan kita juga pemerintah mempunyai program terus mengirim pelatih dari kita untuk dikembangkan gitu. Harapan saya sama sih sebetulnya dengan Abah juga. Yang pertama, di dalam negeri ini harus menjadikan pendidikan yang formal, karena itu sangat penting buat membuka sejarah anak-anak. Karena pesilat-pesilat sekarang juga tidak mengetahui siapa Bapak Ema gitu kan. Jadi jarang lah hal-hal seperti itu. Bahkan saya juga dulu sempat mendengar Bapak Ema dari Abah saya sendiri gitu kan. Nah, butuhlah pendidikan formal. Selain itu juga butuh lagi dikembangkan secara eksternalnya di luarnya, mengembangkan dengan cara online bisa, offline bisa gitu kan. Kita harus terus berinteraksi antara dalam dan luar negeri, gitu harapan. Wow, semoga harapan dari generasi Pini Sepuh dan juga generasi yang sekarang ya bisa diakomodir gitu Ya, ya, kalau bayangkan diwujudkan. saja Hanif yang orang tuanya, ayah sama bundanya atau abah sama ambunya adalah petarung gitulah ya, pencak silat juga gitu, butuh effort yang luar biasa untuk meyakinkan Hanif terjun ke dunia ini, apalagi anak-anak yang tidak kenal ya Bah ya. Makanya penting itu masuk ke dalam Muatan kurikulum lokal pendidikan. itu ya, kurikulum pendidikan. Cakep. Baik, kalau begitu kita harus mengakhiri sesi ini. Hatur nuhun Abah Adil, hatur nuhun Hanif, Nif nuhun Nif. sudah berbagi bersama Bah kita. nuhun Bah. Dan jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.
Baik, masih dalam spesial program menuju Hari Pencak Jabar dan baru saja kita menyaksikan sebuah atraksi tunggal yang dibawakan dengan gagah oleh anggota yang masih muda belia dari PPSI Jawa Barat. Nah, wargi Jabar, untuk mengingatkan kita betapa panjang perjalanan tradisi pencaksilat hingga ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda dunia dari Indonesia oleh UNESCO, kita saksikan sebuah tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Saudara, Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan PBB atau UNESCO menetapkan tradisi pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda dunia. Penetapan ini pun dilakukan dalam sidang ke-14 Komite UNESCO yang berlangsung di Bogota, Colombia. For requests for debate in this file, so we can move through the decisions. Can we have it on screen, please? We will proceed to adopt it as a whole. If there is no objections, I therefore declare decision 14-10B15 adopted. Terima kasih kepada semua pihak, kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya pada Dirjen Kebudayaan yang telah mengawali dari mulai awal persiapan, termasuk juga dari provinsi dan dari kota kabupaten yang terlibat membantu untuk memenuhi persyaratan yang ada untuk sampai diakui dan ditetapkan oleh UNESCO. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita di Indonesia secara umum dan semua tempat secara khusus. Dan berikut adalah 5 pertimbangan dari Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO, sidang ke-14 di Bogota, Colombia pada Kamis 12 Desember pukul 10 waktu Bogota atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Memandang bahwa pelestarian tradisi pencaksilat telah menunjukkan aspek yang mendorong penghormatan dan persaudaraan tidak hanya di satu wilayah, namun juga secara nasional, bahkan di dunia internasional. Penetapan tradisi pencaksilat dalam warisan budaya tak benda UNESCO merupakan bentuk pengakuan dunia internasional terhadap arti penting tradisi seni bela diri yang dimiliki oleh nenek moyang bangsa Indonesia, yang juga diturunkan dari generasi ke generasi dan masih berkembang hingga hari ini. Kemudian Indonesia juga dilihat berkomitmen untuk senantiasa menjaga kelestarian pencaksilat, diantaranya melalui pendidikan pencaksilat yang tidak hanya fokus pada aspek olahraga atau bela diri, namun sebagai bagian dari seni dan budaya. Kemudian dengan ditetapkannya pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, maka Indonesia memiliki 10 warisan budaya tak benda dalam daftar UNESCO. Di antaranya wayang, batik, angklung, tari saman, tari Bali, dan kapal pinisi. Warisan budaya tak benda kita masuk ke pengakuan UNESCO supaya mendapatkan perlindungan dan mendapatkan pembinaan di dalam program nasional maupun internasional. Kita sudah punya 10 budaya, yaitu keris tahun 2008, lalu wayang tahun 2008 juga, kemudian batik tahun 2009, lalu pendidikan batik di Museum Pekalongan 2009, kemudian tahun 2010 angklung, terus tari saman dance yang laki-laki ya, bukan yang perempuan, yang asli itu tahun 2011, terus noken yang dibuat oleh teman-teman dari Papua. Kemudian juga tari Bali, ada 3 tari Bali. Kemudian puisi, pembuatan kapal di Sulawesi. Kemudian yang terakhir ini 10 pencaksilat. Beritanya saya kira udah tahu semua ya tentang penetapan itu sendiri. Prosesnya cukup panjang. Jadi 2017 secara formal pemerintah dalam hal ini Kemdikbud membawa usulan masyarakat penting ya, kepada UNESCO agar pencaksilat dimasukkan di dalam daftar representatif warisan budaya dan untuk kemanusiaan, lengkapnya namanya Tangible Cultural Heritage for Humanity.
Wargi Jabar, kita lanjutkan kembali spesial program kita menuju Hari Pencaksilat. Dan di segmen kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya organisasi untuk mengembangkan pencaksilat. Yang pasti pengembangan tradisi pencaksilat tidak terlepas dari peran organisasi. Dan saat ini sudah hadir di studio kita bersama kita. Ada siapa Kang Roni? Nih alhamdulillah hari ini sudah hadir Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya IPSI Jabar, Bapak Dadang Gunawan, DRS Haleres. Alhamdulillah, baik. Nah kita bakal berbicara dengan beliau karena hari juga beliau tidak sendiri, tetap dengan Abah Adil tentunya. Nah yang pertama kan tadi Bah Adil sudah dijelaskan bahwa beliau adalah Ketua PPSI Leres. Kalau Pak Dadang mah IPSI. Pak, ini juga pemirsa mungkin tidak banyak yang tahu apa sih bedanya PPSI sama IPSI? Persatuan Pencaksilat Seluruh Indonesia, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Dasarnya di mana perbedaannya, Pak? Sebetulnya sama aja, cuman berbeda. Kalau IPSI adalah Ikatan Pencaksilat Indonesia. Kalau PPSI Persatuan Pencaksilat Indonesia. Metodenya sama, cuman garapannya berbeda. Betul. Pak. Kami mengacu ke prestasi. Betul. Oh, olahraganya. Tapi di IPSI juga ada seni budayanya itu berbentuk festival. Pak. Nah ini makanya kami IPSI berjuang untuk ke UNESCO salah satunya untuk menggolkan di bidang seni tradisinya itu. Jadi acuannya adalah prestasi baik di bidang olahraganya maupun di bidang seni budayanya. Jadi kalau ini induknya ke Kemenpora, kalau PPSI ke Dikbud. Oh begitu. Jadi kita tahu ya lo ya. Kita tahu sekarang ya. Nah Kang Roni, seperti kita ketahui bahwa penetapan sebuah karya budaya menjadi warisan budaya tak benda dunia, tentu saja ini panjang sekali perjuangannya dan juga perjalanannya ya. Pasti nih. Juga punya banyak tahap-tahap ya yang harus dilalui supaya budaya kita bisa diakui dunia. Betul. Apalagi kita warga Jawa Barat ini harusnya bangga ya dengan hal ini ya. Betul. Karena dengan menjadi warisan budaya dunia ini dengan konsep pentahelix. Waduh, itu gimana tuh? Di mana pemerintah pusat maupun masyarakat maupun pihak pemerintah daerah, komunitas, akademisi, pebisnis, hingga media yang masing-masing memiliki peran harus berkolaborasi. Kasarnya harus ada sinergi gitu ya antara pemerintah sebagai regulator, kemudian kita komunitas juga sebagai operator dan juga media sebagai motor pendukung supaya ini dikenal luas oleh masyarakat. Betul. Nah tanggapannya seperti apa dengan proses yang panjang ini Pak? Karena kan perjuangan tidak mudah sampai diakui akhirnya menjadi warisan budaya tak benda dunia. Wah, oleh UNESCO. Silakan Pak atau Pak Adi atau Abah silakan mangga. Enggak, nuhun. Tetap kami mengharapkan peran pemerintah itu ikut serta mendukung ini. Kenapa demikian? UNESCO telah menetapkan bahwa pencaksilat milik Indonesia. Dan kita komunitas pencaksilat ditantang Pak. Dalam 2 tahun ini UNESCO akan memantau apakah kiprah eksistensi pencaksilat di Indonesia itu betul-betul ada. Nah makanya kami bekerja sama dengan PPSI harus ada. Kalau tidak, dalam kurun 2 tahun ini tidak ada kiprahnya di masyarakat, akan dicabut kembali Pak. Kan itu sayang. Bisa dicabut kembali. Jadi bukan hal yang mutlak ini ya Pak ya. Makanya kami bekerja sama dengan PPSI, dengan komunitas-komunitas pencaklai, terutama IPSI, selalu memantau kegiatan pencaksilat di seluruh Indonesia. Nah, peran pemerintah, Dispora maupun Kemendikbud harus mendorong kami. Apalah artinya kalau kami tidak disupport oleh mereka. Karena kita ditantang 2 tahun Pak. Oh selama 2 tahun itu harus menunjukkan tidak hanya prestasi tapi juga eksistensi. Seni budaya ini ada nggak? Nah makanya seharusnya tahun ini Pak. Betul. Kita mengadakan festival. Seharusnya. Akan dipantau oleh UNESCO. Betul. Tapi karena pandemi, jadi kemungkinan diundur. Nah, kenapa sekarang Kemendikbud mengadakan ini supaya tidak pakem, tapi bentuknya
virtual. Gitu sementara. Pak Hadil yang menambahkan, Pak Hadil. Mangga, Abah Hadil. Sebetulnya apa yang diberikan oleh UNESCO itu walaupun menjadi sebuah kebanggaan, tetapi masalah pelestarian budaya itu memang kerjaan BPSI dari lahirnya. Jadi bukan hal yang baru. Memang kerjaan perguruan-perguruan BPSI itu melestarikan seni tradisi. Betul. Ya, sekarang mendapat penghargaan dari UNESCO, ya alhamdulillah. Betul. Apapun penghargaan atau tidak, kami tetap berjalan. Memang itu track BPSI di situ, di pelestarian budaya. Hanya betul apa yang disampaikan oleh Kang Dadang bahwa ini perlu perhatian yang ekstra setelah ada pengakuan dari UNESCO. Betul. Seni tradisi itu kan hidup kalau ada apresiasi, atensi, proteksi, subsidi. Nah, alhamdulillah. Termasuk prestasi mungkin ya, Pak? Prestasi. Untuk di Jabar alhamdulillah ini. Betul. Pemerintah melalui Disparbud sudah melakukan hampir semua mungkin. Kita di sini karena adanya apresiasi dari Disparbud, ada atensi. Nah, tinggal mungkin yang harus dikonsultasikan ke tingkat yang lebih tinggi ke Pak Gubernur. Betul. Ini masalah proteksi, masalah subsidi. Betul. Karena PPSI itu kan organisasi rakyat. Betul. Yang hidup dan tumbuh secara alami begitu. Dan memang segala hal keperluannya juga biasanya ditanggung sendiri. Swadaya gitu ya, Pak? Swadaya, organisasi rakyat. Alhamdulillah kita masih bisa terus bertahan sejak berdirinya dulu. Kembali mungkin ya Eloy ya kepada pepatah klasik yang mengatakan bahwa meraih itu akan lebih mudah daripada mempertahankan. Apa yang sudah kita raih, bahwa kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dunia, juga tentunya mendapatkan tantangan yang luar biasa dari UNESCO 2 tahun ini. Harus ada apresiasi gitu ya, betul Pak, ya? sekali, dan harus bisa mempertahankannya begitu ya Kang Roni. Betul. Nah, ini terakhir Abah Adil dan juga Pak Dadang, apa harapannya ke depan dari organisasi pencaksilat yang di bawah kepemimpinan Bapak ini, Pak? Sok Pak, mumpung ditonton sadaya ya Pak acara kita hari ini nih. Ya, yang jelas tadi ya, setelah kita PPSI mendapat atensi, apresiasi dari Disparbud, mohon ke tingkat yang lebih tinggi. Apalagi sekarang kan PPSI ada di Banten, ada di Jakarta. Dalam waktu dekat juga ada beberapa provinsi yang akan gabung dengan PPSI. Saya berharap juga setelah dari gubernur, dari pemerintah pusat, ada perhatian terhadap seni tradisi ini. Bagaimanapun kan ini diakui oleh dunia. Tentu ini menjadi kewajiban juga untuk pemerintah pusat turut memperhatikan dan memajukannya. Tinggal dari pusat gitu ya. Mangga, Pak Dadang silakan. Saya pikir sama, Pak. Peran pemerintah lah yang sangat kami harapkan. Karena kami di bidang prestasi, mau aya prestasi, lamun aya tradisinya. Gitu. Betul. Gitu. Jadi kada aya. Nah, dan sudah berprestasi juga harus ada apresiasi gitu ya. Ada apresiasi. Gitu. Ya. Alhamdulillah kami sekarang udah digaet oleh Dispora ya. Jadi tanggal 23 kita akan mengadakan festival. Betul. Itu suatu apresiasi buat kita bahwa seni budaya sudah diangkat oleh Dispora, terutama di festival. Dan saya rasa di seluruh Indonesia, baru Jawa Barat Pak, yang mengapresiasi seni budaya difestivalkan. Bapak bisa nonton nanti tanggal 23 ya. di virtual sekarang. Jadi alhamdulillah setiap tahun kita mengadakan festival. Tadi di Kebon Awi, betul. Terus depannya ayeuna di Gedongan. Nah, ini kan suatu apresiasi juga. Apresiasi. Tinggal kami bersinergi dengan Bapak PPSI dalam mencetak nanti atlet kerjasama. Betul. Nah, kami di bidang prestasi, Bapak di bidang pelestarian. Gitu. Kira-kira gitu. Tinggal peran pemerintah serius lah mendukung kami. Betul. Kalau tidak, regulatornya ada di sana ya, Bah ya. Gitu. Itu kira-kira. Nah, Eloy. Ya. Dan juga pemirsa, ini lepas dari apa yang mau kita berikan kesempatan sebelum kita menutup kesempatan ini. Kan karena kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia tak benda gitu ya, atau warisan budaya tak benda dunia, ya kan? Artinya gini, kita sudah seimbang dan juga equal dengan
seni-seni bela diri yang lain. Kalau kita ketahui kan seperti kempo itu terkenal dengan kakinya gitu ya Bah ya. Kemudian jujitsu dengan kunciannya. Ari di mata dunia teh pencaksilat seperti apa sih Bah? Anak-anak kita juga harus tahu Bah. Apakah jurus-jurusnya itu, gitu ya? Bah, diterangkan sama Abah biar orang tahu orang teh bangga Indonesia teh punya pencaksilat yang dikenal dengan apanya di mata dunia Bah. Sok Abah mangga. Singkat saja barangkali. Mayunan. Begini, kenapa dunia melirik ke pencaksilat? Betul. Karena pencaksilat punya 4 aspek, Pak. Nah, ini nih. Aspek apa aja nih, Bah? Pertama, bela diri. Bela diri. Ya, itu. Kedua, aspek olahraga. Olahraganya ada. Ketiga, aspek seninya, Pak. Seninya ada. Dan mental spiritual. Oh, iya. Nah, itu kan unik. Dan di dunia yang namanya pencak, cuman satu-satunya kita punya gendang pencak. Oh. Di ibingan gitu jabahnya. Gendang gitu. pencak. Malahan bajunya juga warna-warni. Cek Pak Gubernur apa? Pencaksilat mah kasep cenah. Betul. Banyak. Ya. Beda ganteng gitulah ya. Gagah gitu ya, Pak ya. Karena kalau yang lain di dunia yang lain mungkin ya olahraga dan bela diri selesai. Tapi kalau tradisi dan seni hanya di pencaksilat. Di pencaksilat ada seni dan juga tadi aspek spiritualnya gitu ya. Mental spiritual, filosofinya. Iya, betul pendidikan sekali. Teruskan. Pendidikan terhadap anak. Betul. Kudu kieu kudu sumpah paguron dan lain-lain. Nah, baik. Begitu luar biasa. Kang 4 Roni, aspek ya. 4 aspek. Kita senang sekali hari ini bisa duduk bareng bersama dengan PPSI dan juga IPSI begitu ya. Semoga dari dua organisasi ini terus bersinergi untuk terus mendukung pencaksilat supaya tetap mendunia. Prestasinya ini yang awal. Tradisinya jangan lupa gitu ya. Betul. Baiklah, hatur nuhun Abah Adil, hatur nuhun Pak Dadang sudah bersama-sama kami. Semoga kita sama-sama tetap melestarikan pencaksilat di mata dunia. Begitu. Baik, jangan kemana-mana wargi Jabar karena kita akan menuju ke segmen berikutnya. Tetap di spesial program menuju Hari Pencaksilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini tepatnya tanggal 12 Desember, 1 tahun sudah tradisi pencaksilat diakui oleh dunia sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia melalui penetapan oleh UNESCO. Warga Jawa Barat harus bersyukur dan berbangga
bahwa satu lagi karya budaya Jawa Barat selain angklung menjadi warisan budaya dunia. Pencak sudah lama hadir di Jawa Barat dan menjadi tradisi yang begitu mengakar pada kearifan lokal masyarakat Jawa Barat. Seni, bela diri, dan filosofi kehidupan warga Jawa Barat juga terkait dengan tradisi pencak. Tidak hanya kekuatan fisik, juga ketajaman emosi, kepekaan terhadap unsur-unsur keindahan menjadi dasar bagi para jawara ini melakukan apa yang disebut dengan pencak. Oleh karena itu, dalam tradisi pencak ini dapat dibentuk pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh, mandiri, dan memiliki empati dan peka terhadap lingkungan sekitar. Karenanya, dalam kesempatan ini saya mengajak warga Jawa Barat khususnya dan Indonesia umumnya untuk memaknai filosofi tujuan dari tradisi pencak ini, yaitu ngawangun manusia anu mangga pulia, yang artinya adalah membentuk pribadi yang unggul dan tidak hanya membutuhkan raga yang sehat, tapi juga jiwa yang matang berakar pada jati diri budaya. Jati diri seperti apa? Yang berakar kuat pada budaya, khususnya budaya lokal. Mari cintai budaya Jawa Barat dan wujudkan masyarakat Jawa Barat yang masagi. Dirgahayu pencaksilat sebagai warisan budaya dunia, bukti dari budaya Jawa Barat yang merupakan jawara. Hatur nuhun sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa, karena pada tanggal 12 Desember 1 tahun yang lalu, satu lagi karya budaya Jawa Barat bersama dengan daerah lainnya ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda dunia asal Indonesia oleh UNESCO. Proses panjang inilah yang dilalui sebuah karya budaya menjadi warisan budaya tak benda, apalagi hingga sampai diakui oleh dunia, merupakan upaya yang membutuhkan dukungan semua pihak. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, jajaran pengurus dan keluarga besar IPSI Jawa Barat dan PPSI Jawa Barat, Padepokan, serta pegiat budaya dan tradisi media, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi sehingga acara ini dapat terselenggara. Hayu dukung menuju Hari Pencaksilat Jawa Barat sebagai upaya mewujudkan budaya Jabar juara, Jabar jawara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tradisi pencaksilat asal Jawa Barat merupakan sebuah pencapaian yang sangat membanggakan karena telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Dan saat ini di Indonesia khususnya Jawa Barat masih banyak karya budaya Jawa Barat yang juga harus segera diupayakan penetapannya baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Dan itu tentunya sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat serta kolaborasi yang sangat erat untuk mewujudkannya. Sampai jumpa lagi. Budaya Jabar, juara!